Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Astrid dari Fakultas Bahasa dan Sastra, dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, dan tentunya dari kampus Universitas Negeri Makassar. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa remaja. Saat memasuki masa remaja, anak mengalami perubahan dalam cara berpikir, bersosialisasi, dan mengekspresikan diri. Jadi, perubahan ini otomatis mempengaruhi bahasa mereka. Dan remaja mulai meninggalkan cara berbicara yang masih kekanak-kanakan dan membangun bahasa baru yang sesuai dengan jati diri mereka. Pernah nggak sih kalian merasa bahwa bahasa Indonesia yang kita kenal itu tiba-tiba berubah total? Bahkan tiap bulan muncul kata-kata baru seperti cegil, mager, validasi, kering, sampai literally yang masih sering disalahgunakan. Nah, fenomena ini bukan sekadar tren sesaat. Di baliknya, ada evolusi bahasa yang sangat cepat yang didorong oleh revolusi digital dan yang paling penting oleh perkembangan psikologis remaja itu sendiri. Fenomena ini bukan sekedar tren sesaat, di baliknya ada evolusi bahasa yang sangat cepat yang didorong oleh revolusi digital dan yang paling penting oleh perkembangan psikologis remaja itu sendiri. Jadi di video ini kita akan bongkar sampai tuntas apa sih yang terjadi pada otak remaja saat mereka mulai menciptakan bahasa baru, terutama di anak zaman sekarang atau istilahnya anak Gen Z. Kunci utama perkembangan bahasa remaja adalah perubahan kognitif. Jadi menurut teori Piaget, remaja memasuki fase operasional, yaitu fase tahap terakhir dalam teori Piaget yang biasanya dimulai dari 11 atau 12 tahun hingga dewasa. Nah, di fase ini mereka tidak lagi berpikir secara konkret, tetapi mereka bisa memproses ide-ide abstrak, hipotesis, dan konsep yang tidak terlihat. Inilah kenapa mereka jadi punya banyak kosakata baru. Mereka mulai bahas ide-ide dan konsep yang lebih rumit, seperti bagaimana sebuah argumen atau merenungkan masa depan mereka sendiri. Kalimat mereka menjadi lebih panjang dan kompleks secara sintaksis. Mereka mampu menyusun klausa yang saling terkait dan menunjukkan kematangan berpikir logis. Nah, dan yang lebih keren lagi, mereka mengembangkan kesadaran metalinguistik, yaitu kemampuan untuk berpikir dan menganalisis bahasa itu sendiri. Inilah yang membuat mereka bisa bermain-main dengan kata, membuat plesetan, atau menciptakan istilah baru dengan cepat. Selain kognitif, aspek sosial adalah mesin penggerak perkembangan bahasa remaja. Mereka mengembangkan pragmatik sosial mereka. Pragmatik adalah bagaimana kita menggunakan bahasa dalam konteks sosial yang berbeda. Remaja adalah juara dalam melakukan kode switching atau pengalihan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Misalnya, saat di depan figur otoritas, mereka tahu harus menggunakan bahasa baku, intonasi yang datar, dan menghindari slang atau bahasa gaul. Nah, mereka lebih menunjukkan rasa hormat melalui pilihan kata. Tetapi, begitu bersama teman sebaya, wow, semua aturan formal dilepaskan. Mereka menggunakan bahasa yang cepat, penuh singkatan, dan emosional. Kemampuan ini bukan hanya sekadar adaptasi, tetapi juga alat. Mereka menggunakan untuk menunjukkan rasa hormat kepada yang lebih tua dan kedekatan atau keakraban mereka sebagai teman sebaya. Faktor-faktor utama yang mendorong perkembangan bahasa remaja. Yang pertama, media sosial. Jadi, media sosial itu bukan hanya sekadar platform komunikasi, tetapi telah menjadi laboratorium linguistik yang mempercepat evolusi bahasa. Media sosial juga mendorong bahasa visual dan emosional yang kemudian diterjemahkan ke dalam kata lisan. Yang kedua, pergaulan sebaya. Nah, remaja secara naluriah akan meniru dan mengadopsi bahasa kelompok sebaya mereka agar tidak dianggap canggung. Nah, bahasa ini adalah simbol keanggotaan yang paling terlihat. Menggunakan bahasa yang sama, menciptakan rasa persatuan yang kuat, dan menguatkan identitas kolektif mereka, dan memberi mereka rasa aman di tengah ketidakpastian masa remaja. Adapun dalam analisis narasi,
Film dan serial televisi populer menyumbangkan konsep seperti plot twist dan karakter ARC. Kenapa? Karena memungkinkan remaja mendiskusikan cerita atau kehidupan mereka sendiri dengan kerangka analisis yang lebih canggih. Yang ketiga, budaya pop global. Budaya populer modern menyediakan sumber kosakata baru yang spesifik dan seringkali sangat teknis. Nah, siapa nih yang suka K-pop atau nonton drakor? Ternyata terdapat dampak positif loh karena terdapat istilah-istilah baru yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa remaja. Yang pertama yaitu K-pop atau drama. Istilah itu seperti bias, comeback, dan stan atau istilahnya sebagai penggemar fanatik. Nah, telah melampaui komunitas K-pop dan digunakan untuk konteks sehari-hari. Jadi kesimpulannya, bahasa remaja bukanlah sekedar kemunduran atau alay. Itu justru adalah bukti nyata dari otak yang sedang berkembang pesat. Mereka semakin cerdas, semakin adaptif secara sosial, dan semakin jelas dalam mendefinisikan siapa diri mereka. Tugas kita sebagai orang dewasa bukanlah untuk menghakimi, melainkan untuk memahami. Itulah sedikit penjelasan mengenai perkembangan bahasa remaja dari saya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Naik sepeda nggak boleh jatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.